Kita akan membuka Alkitab kita, saudaraku, dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 23 sampai 28. Saya baca 23, saudara bersama-sama baca 24, terus kita bergantian hingga selesai ayat 28 dari Ibrani pasal 9. Ibrani 9 23 sampai 28, demikian firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk dalam tempat kudus buatan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, dia harus ulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang hanya satu kali saja menyatakan diri pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dapat dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini dan kita meneliti dengan baik, menjadi amat sangat menarik sebetulnya menggali dan menalami kebenaran firman Tuhan. Maka Ibrani kemudian menggambarkan bagaimana Kristus menjadi pengantara dari perjanjian baru, sementara di dalam PL yang menjadi pengantara adalah para imam. Tetapi ada kualifikasi yang amat sangat berbeda. Peran yang dimainkan imam hanyalah menjadi gambaran dari apa yang kelak digenapkan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, apa yang dikatakan di sana? Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian. Artinya, saudara, di dalam seluruh PL itu adalah penggambaran kepada surga yang mulia. Di dalam PL ada hal yang harus kita lakukan, di mana korban harus ditumpahkan, darah harus ditumpahkan dari domba, burung merpati dan seterusnya. Mengapa darah ini harus tumpah? Simbol dari darah Kristus. Bagaimana bait suci mesti ditahirkan atau disucikan dengan percikan darah? Apa itu? Simbol dari darah Kristus. Maka segala sesuatu peralatan yang ada di bait suci perlu pentahiran, perlu penyucian, dan itu merupakan simbol daripada surga. Nah, sekarang dia yang disimbolkan dalam berbagai hal telah datang dan menyatakan dirinya. Itu sebab bait Allah menjadi amat sangat menarik ketika dikatakan dengan sangat tegas. Bagaimana kemudian gambaran kepada kehidupan manusia ketika dikatakan, rubuhkanlah bait Allah itu akan kubangun dalam tempo 3 hari. Pada waktu itu orang berkata, sombong sekali, 46 tahun, Salomo membangun itu. Bagaimana dia mungkin membangunnya 3 hari? Dia berbicara tentang dirinya. Simbol bait Allah itu hanya simbol, kemah sembahyang hanya simbol dirinya. Sehingga sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif ukuran yang digambarkan kepada Musa, satu ukuran yang begitu teliti. Simbol daripada dia sang sempurna. Harus begini, dan perfect harus ikuti. Itu simbol, dan simbol. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat menarik ketika seluruh simbol itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah, segala apa yang dikerjakan, simbol-simbol hanya bersifat sementara sampai dia sang pengantara perjanjian baru menggenapinya. Karena itu dia datang dan berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Dia datang bukan membuang itu, tapi bagaimana membuat itu menjadi genap, sehingga simbol bukan lagi simbol, tetapi genap di dalam diri Yesus Kristus itu. Nah, karena itu dikatakan Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Apakah penggambaran menarik? Kalau imam itu masuk ke dalam bait Allah, masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus, dia tidak pernah masuk ke surga. Itu simbol tempat Allah yang suci, sehingga tidak bisa sembarang orang masuk. Apalagi ke ruang maha suci, yang hanya boleh 1 tahun 1 kali. Dan di dalam tradisi Yahudi, mengingat dulu di zaman Daud, orang salah maksud hati mau membantu, memegang bait Allah, tetapi apa yang terjadi? Ia mati. Oleh karena itu, kemudian setiap orang masuk ke ruang maha kudus, mereka akan diikat tali lalu masuk, dan ada lonceng pada mereka, kelentang, kelintung, dan jalan. Kalau tidak ada lonceng, mungkin mereka menyenggol sesuatu yang suci dan mati dengan murka Tuhan, sehingga mereka ditarik keluar. Tetapi apapun yang gambarannya begitu suci, tidak sembarang orang bisa masuk, tetap saja itu simbol. Itu hanya lambang. Itu hanya pengantara antara Allah dengan kita. Betapa jauhnya jarak itu. Ruang kudus, maha kudus, baru ke surga. Betapa jauhnya jarak itu. Imam besar, baru Allah. Tetapi sekarang semua itu diputuskan di dalam Kristus. Karena imam pun perlu penebusan dosa. Kristus yang tidak. Karena itu pada waktu kita memandang perjanjian baru, tidak mungkin kita bisa mengerti dengan baik jikalau tidak mengerti dengan baik perjanjian lama. Dua-dua itu mesti dipahami secara utuh. Tidak bisa dilepaskan. Maka istilah Kristus, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Maka mengertilah kita dengan utuh. Sayang, gereja selalu menceritakan separuh dari Alkitab dan tidak seluruh Alkitab. Menceritakan separuh dari kebenaran dan bukan seluruh kebenaran. Gerejanya menceritakan kasih Allah tetapi tidak murka Allah. Ini kesalahan paling fatal. Ceritakan Allah sepenuhnya. Jangan tambah, jangan kurangi. Jangan tambah karena kau suka, dan jangan kurangi karena kau tidak suka. Jangan tambah, diberkatilah jadi kepala bukan ekor. Kau tambah terus. Tetapi tentang kutuk jadi ekor bukan kepala kau tidak bicara. Tentang murkanya yang membantai puluhan ribu orang-orang Israel yang bebal tanpa segan-segan, kau tidak ceritakan. Itu akan menjadi kesalahan, bukan? Nah, jadi kita kembali. Kristus tidak sedang pergi masuk ke bait Allah, tapi Kristus menjadi pengantara antara dunia dan surga. Kristus yang mati di atas kayu salib, yang di dalam kematiannya, maka tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah, menyatakan kemuliaan Allah yang amat sangat luar biasa itu. Saya pikir ini harus menjadi pemikiran yang kita tumbuh kembangkan. Betapa amat sangat sengitnya pergaulan-pergumulan kehidupan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran di dalam Allah itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, surga adalah surga di mana dia ada. Maka segala apa yang ada di perjanjian lama hanya simbol, hanya gambaran tentang yang mulia. Imam sebagai pentara hanya gambaran dari Kristus yang menjadi pengantara manusia dengan Allah. Bait Allah yang begitu perfect di dalam ukuran yang begitu teliti hanya gambaran dari Kristus yang sempurna. Tidak ada yang tidak gambaran, saudara yang kekasih. Karena itu saya selalu berpikir, kenapa orang Kristen begitu meremehkan seluruh kehidupannya dan tidak mau belajar baik-baik apa yang mesti dipahaminya. Ya, saya pikir kita orang Kristen adalah orang yang rasa puas kalau sudah ke gereja, mengerti sedikit, tapi selalu berpikir sudah mengerti semua. Melayani sedikit, tapi merasa sudah melayani Tuhan dengan baik. Kita perlu meneliti dengan baik-baik. Memperhatikan tiap peri kehidupan kita, tiap sudut. Kita perlu menjadi orang perfeksionis dalam mengerti keimanan. Sehingga betul-betul mulai berpikir. Karena kalau kita lihat PL itu, kalau mau sembahkan korban domba tanpa cacat celah, harus begini, harus begitu. Waduh, mak, ribet sekali kayaknya ya. Dombanya harus begini, ini harus begini, ini mesti tahir, mesti cuci tangan dulu, mesti begini dulu, darahnya ditumpahkan, tidak boleh begini, tidak boleh sembarangan, tidak boleh memercik kemana-mana, harus jatuh satu arah. Wow, begitu sulitnya kan? Pisau memotong itu harus dibersihkan. Begitu ribetnya PL itu. Apa yang mau dikatakan? Kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan di dalam keribetan itu. Mau menggambarkan Kristus yang menggenapi itu betapa luar biasa. Tetapi jangan kemudian sesudah itu digenapi Kristus lalu gereja menjadi sembarangan, semaunya, bikin apa saja, seenaknya. Kita tidak akan sempurna hanya technically yang kita kerjakan, tapi batin, pencarian akan kebenaran, kegairahan akan kebenaran yang terus mau tahu,
tahu satu, mau tahu dua, dua mau tahu tiga, tiga mau tahu empat. Begitu saya ngerti ini betul. Tetapi kemudian ini salah, ini mesti gini loh. Ini progresnya itu betul-betul bertumbuh. Bercerminlah ke kaca dan tanya berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Saya perkecil lagi, bercerminlah ke kaca dan tanya berapa lama engkau gereja di Gereja Reformasi Indonesia. Berapa lama kau dengar si Bingman itu berkhotbah. Berapa banyak yang kamu ngerti. Berubahkah pikiranmu atau tidak? Ini ukuran sederhana. Iya. Pertanyaan yang lebih besar tentu adalah kau pandang surga itu seperti Kristus ke aku. Itu terlalu mengerikan kan. Saya baru ajak saudara untuk berpikir. Logika, pemahaman, kebenaran firman itu sudah mendekati, ngerti nggak ya? Apalagi kalau saya ajak saudara melihat Kristus di dalam kesempurnaannya. Waduh, ciut nyali kita bukan? Tapi bagaimana kita bisa berkata? Kita makin mengerti, mendekati, melakukan apa kehendaknya. Di dalam logika struktur berpikir saja kita belum berbentuk benar. Bisa tangkap saudara? Kalau logika pemikiran Alkitab belum lempeng, bagaimana bisa ngerti Allah yang sempurna? Omong kosong besar itu. Ya. Padahal mengerti logika pemahaman yang benar belum tentu jadi benar. Karena ahli Taurat itu benar semua dalam pengertian perjanjian lama. Mereka tahu di mana ya Mesias lahir, bukan Yerusalem, di Bethlehem. Tapi mereka tidak pernah mau pergi ke sana. Ayo kita belajar saudara. Tidak mungkin kita mengejar Kristus yang sempurna itu jikalau kita tidak belajar untuk mengenal, memahami, lihat apa simbol-simbol itu secara baik, lambang-lambang itu secara baik. Saya tidak sedang bicara kode ini, kode itu, model ini, model itu, tapi saya lagi bicara Alkitab itu yang kita ngerti. Tokoh Alkitab ini simbol dari firman sejati itu kan, bahwa firman inilah dia. Nah, mengerti nggak kita ini? Padahal ngerti ini belum tentu kita tunduk pada Kristus kan, begitu toh? Udah ngerti ini semua, tapi belum tentu kita hidup sesuai Kristus. Kalau yang tampak ini saja nih, yang bisa dipelajari tulisan ini, kita tidak pelajari. Saya tidak percaya saudara bisa ikuti Tuhan Yesus baik-baik. Omong kosong gitu. Yang terlihat nih, gampang kan ya? Baca, nggak dibaca. Bagaimana mau ikut Yesus ya? Saya nggak percaya. Maka saya suka Alkitab. Bagaimana kau bisa bilang, engkau mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan, saudaramu yang kelihatan saja tidak kau urusi? Bagaimana kau bilang kau orang yang jujur, temanmu saja tidak bisa percaya padamu? Bagaimana kau bilang kau orang yang selalu mengabdi kepada Tuhan, tapi engkau bisa menggunting di belakang? Bagaimana engkau bisa bilang? Itu ukuran sederhana kan? Yang kita tahu diri kita. Saya selalu menguji diri saya, dan saya selalu melihat realita di sekitar saya. Saya seringkali harus senyum kecut. Ya, kadang-kadang pikir, kok bisa begini ya? Kok ini orang kelewatan? Tetapi setiap orang akan mencari popularitas dirinya, kepuasan dirinya. Ironis loh, kita bisa menghalalkan segala cara. Miris ya. Cara itu bukan berarti kita jadi penjahat loh saudara. Enggak, tapi jadi jahat iya. Awas ya. Tidak tentu engkau jadi penjahat, tapi bisa jadi kita orang jahat. Saudara baik-baik datang ke gereja. Ya, engkau bukan penjahat yang ada di pinggir jalan sana. Tapi engkau fitnah temanmu, apa enggak jahat namanya? Kau jahat, walaupun mungkin tidak disebut penjahat oleh masyarakat kan? Tapi kau jahat di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi penting. Bagaimana kita belajar untuk menjadi apa adanya di dalam utuh kebenaran itu. Sehingga kita tidak lari dari kebenaran yang penuh. Jadi, kita mesti memperhatikan Kristus bukan masuk ke dalam tangan buatan manusia. Kristus masuk ke surga mulia. Dalam debatnya di Athena, di Areopagus, Paulus mengungkapkan kepada orang-orang di Yunani, hai orang-orang Yunani, aku melihat tulisan di mana-mana di negerimu ini, kepada Allah tidak dikenal. Kalau tidak kenal Allah itu, kukenalkan siapa Allah itu. Lalu dia bicara Kristus. Lalu dia bilang apa? Dan supaya engkau tahu, Allah tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Allah tidak tinggal di gereja ini. Jadi jangan pikir kalau kita bisa bangun gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Omong kosong ya. Kemuliaan organisasi kita maybe yes. Tuhan no. Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kita. Omong kosong itu. Kalau kita lakukan pelayanan hanya seperti sebuah kompetisi di mana kita pengen nama kita dicatat. Percuma. Ya. Bagaimana berkelahi itu penting setengah mati. Memegang prinsip itu penting setengah mati. Ya. Ini menjadi perlu saudara. Saya ingat betul ya, kadang-kadang tidak mudah. Satu orang datang pada saya lalu minta saya ketemu.
Lalu ada seorang ngatur di Mulia, kita ketemu lalu ngomong-ngomong, Big Man, kita minta you maju. You tolong suarakan suara orang Kristen Protestan. You mampu untuk bicara di ranah politik dan segala macam. Saya bilang oke, saya akan maju. Dan tolong jangan berpikir apapun. Ya, saya tidak mau apapun. Karena saya mau menyuarakan apa yang saya yakini benar. Tapi nggak selalu jalan dengan kalian. Kan gitu. Ya. Sehingga jalan waktu. Sebetulnya kalau saya ngomong saya udah bisa ikut ke situ. Tapi saya selalu duduk diam. Tunggu saya dipanggil dulu. Karena saya mau yakin ini Tuhan mau apa enggak. Itu cara saya. Padahal kalau saya main sedikit, saya udah ada di depan. Dan saya sudah hitung. Kalau ini bicara, lalu saya bicara, saya bisa memikat. Saya akan bisa ukur orang ya. Kita bisa mengukur orang kan. Kalau dia ngomong, ini ngomong, kalau kita ngomong, kira-kira daya tarik kita tinggi nggak ya? Tinggi. Bisa kan? Sederhana toh? Saya udah hitung nih. Saya bisa nih melejit. Saya bisa mencuri perhatian. Tapi tunggu sambil bergerak, pelannya setengah mati. Lama-lama saya pikir-pikir ya, kenapa saya nggak maju ya? Saya tergoda loh untuk maju. Karena itu adalah populerku. Aku tergoda untuk maju. Itu kehormatanku. Tapi yang menjadi pertanyaan, memang Tuhan mau itu enggak ya? Maka saya tidak akan main trik-trikan untuk maju ke depan sana. Jalan pelan-pelan. Dan godaan-godaan itu enggak 1-2 kali. Ya, saya share kemarin kita diundang makan siang untuk ngomong, man datang kemari kita ngobrol-ngobrol. Ini kenalkan calon gubernur Jawa Timur dan kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Saya kalau mau mencuri di tikungan, banyak tikungan yang bisa saya ambil. Tapi saya tidak yakin itu maunya Tuhan. Dan saya yakin kalau maunya Tuhan pasti Tuhan akan bawa. Jadi saya belajar sabar. Tapi jengkel, kesel rasanya. Karena lelet kayaknya bergerak. Padahal saya punya trik dan saya punya cara dan saya punya modal untuk ke sana. Maju ayo! Saya lagi tidak ngerti. Kemarin saya dipanggil kelompok lain lagi. Lalu diajak lagi meeting saya di sana. Terus mau ngomong-ngomong, Pak kita mau kumpulin gini. Ya sekian beberapa orang sudah ini. Ada pengusaha, ada jenderal kumpul. Siap nggak Pak Bima? Kalau lu bicara kemajuan, maju. Ya. Ini lagi dalam progres. Saya bilang siap, tapi pilih orang-orang yang jernih. Yang brilian berpikirnya, tetapi murni hatinya. Dan bukan mau ngedompleng untuk pergi naik sana sendiri. Tak gampang ya. Akankah? Saya juga nggak tahu. Bila saya juga nggak tahu. Dan saya tidak mau tahu. Yang saya tahu hari ini aku harus apa. Begitulah kita. Hari ini kamu apa? Hari ini kamu benar nggak? Enggak. Benar lah. Hari ini kamu rajin tidak? Tidak. Rajin lah. Hari ini kamu bisa dipercaya tidak? Bisa dipercayalah. Kan begitu toh? Nanti-nantilah itu. Urusan Tuhan lah itu. Tapi sekarang ayo. Bekali diri kita. Latihan. Ini menjadi penting setengah mati saudara. Bagaimana perkutatan pergumulan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Supaya pertandingan hidup kita tidak terjebak hanya pada simbol saja. Seperti bait Allah, simbolnya Kristus kan. Rubuhkan bait Allah itu kubangun 3 hari, dia bicara tentang dirinya. Tapi Alkitab mencatat bait suci diapakannya? Disucikannya. Lu ternyata gak suci. Itu kan simbolnya Allah. Bait suci, kok gak suci? Itu fakta. Jangan berpikir memang orang Israel jahat, imam-imam jahat. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang hari ini, apa kalian pikir kita ini tidak akan disucikan juga? Dijungkir balikkan mungkin semuanya ya. Titain pun tak sempat lagi. Tumpah semua itu sudah. Kita pun mungkin kena marah. Saya mulai membayangkan murka Allah terhadap diri kita. Untuk apa yang kita kerjakan tiap hari. Karena itu keseriusan. Dalam merenungkan, memikirkan apa yang Tuhan mau. Menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Saya tidak akan pernah berhitung melayani Tuhan. Mau mati berdiri pun aku siap. Tapi maaf ya, itu hanya soal tenaga kan? Soal badan ini. Tapi hatiku ini paling sulit. Untuk sepenuhnya menerima rancangan Allah itu. Karena kadang-kadang menyakitkan dan aku gak suka. Kenapa mesti begini Tuhan? Mestinya kan begini, mestinya kan begini. Berat ya. Karena itu aku berkata kepada jiwaku. Jiwaku, kau mungkin susah tunduk sepenuhnya pada apa yang dia mau. Minimum kau heragaku. Babak belur bengkok-bengkok kau jalanlah. Kerjakan apa yang mesti kau kerjakan. Entah apa bisnis saudara dan perkelahianmu. Tapi Kristus sudah mewujudkan simbol yang ada di PL itu. Bait suci itu adalah dirinya.
Dan sekarang dia nggak di sini, di surga. Dan dia berkata, kita adalah apa? Tubuhmu, bait Allah itu. Kita lah bait suci itu. Adakah kita cocok menjadi simbol daripada Kristus itu? Ini pertanyaan menarik kan? Apakah orang kalau melihat kita melihat Yesus? Pada waktu Thomas dan Filipus dalam bodohnya mengajukan diskusi dengan Tuhan, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kami jalan pada Bapa. Karena Yesus bilang dia mau kembali pada Bapa. Langsung Tuhan menghardik Thomas, Thomas, kau lihat sini, akulah jalannya, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Gak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Si Thomas terdiam tapi tak ngerti jawaban itu. Si Filipus mengajukan, ya sudahlah guru, kalau kau tidak mau tunjukkan jalannya, tunjukkanlah Bapa itu. Toh kalau bapaknya kelihatan kan jalannya ketahuan, dia pikir begitu toh. Ini pertanyaan bodoh sebetulnya, tetapi saya bayangkan memang itulah kebodohan gereja sampai sekarang. Langsung Yesus bilang apa? Filipus, kalian ini entah berapa lama lagi belajar. Kalau kalian sudah melihat aku, kalian sudah melihat siapa? Bapakku. Tapi adakah dua Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita? Supaya dunia tahu mereka adalah orang kepunyaanku. Miris ya, kita menjadi satu, to be unity. Sekarang banyak sekali gerakan to be unity. Saya senyum kecut. Boro-boro to be unity gereja yang berbeda di Indonesia. Kita satu begini saja pun 1001 kita punya ambisi semua. Mau masing-masing punya bendera sendiri. Karena yang penting dalam pelayanan pada akhirnya bukan Tuhan. Siapa yang penting? Kita. Saya dikenal. Omong kosong Tuhan itu. Tuhan itu cuma jadi korban kita. Jadi slogan kita untuk pembenaran kepada ketidakbenaran tindakan kita. Sebetulnya gereja makin menakutkan sesuatu yang kekasih. Ya. Ini ada fenomena menarik. Dalam waktu hanya beberapa 2 minggu berturut-turut kemarin, satu bikin di Stadion Utama Senayan, bikin begitu besar kan di Gelora Bung Karno. Acara sampai seminggu. Cukup besar uangnya. Lalu bikin lagi di dekat gak jauh lagi Gandaria, juga cukup besar. Semua SMS Pak, puji Tuhan luar biasa nih. Saya cuma geleng-geleng dan pikir-pikir. Yang di sini bilang unity, sini bilang unity, tapi dua. Bingung juga ya. Ini yang unity yang mana sih? Just different sponsor. Sorry ya. Tetapi kita pun sama. Saya orang yang tidak suka berbahasa basi. Karena yang sini saya tahu, yang di sini saya tahu. Karena saya pikir sayang. Hati saya menangis. Kalian kasih uang kalian yang 2 minggu itu. Satu sekolah di Papua sudah berdiri. Tapi saya pun kalau jawab, udah Pak Bima gak apa-apa yang Papua Bapak jalan sesuatu kita dukung. Saya bukan soal dukungnya. Saya tidak perlu dukungan orang untuk saya pergi. Saya akan pergi. Kalau Tuhan mau jadi, kalau Tuhan gak mau gak jadi. Saya tidak tunggu komitmen orang. Karena saya percaya kalau Tuhan mau dia bisa gerakkan orang kan. Kalau enggak emang kenapa? Sudah 2 kali saya ke Papua dengan niat untuk bikin sekolah. 2 kali fail. Habis uang saya. Habis waktu saya pergi. Kadang-kadang saya berpikir, why God? Saya nggak minta spesial dari siapapun. It's my cost. Tapi itulah Tuhan kan. Niat baikku pun tidak tentu cukup baik. Karena dia punya maksud yang lebih baik. Tahun ini saya harus satu waktu untuk berangkat ke Merauke. Mau lihat satu proyek lagi, apakah ini kita sudah kontak-kontak dengan seorang di sana. Mungkin apa tidak mungkin, saya juga nggak ngerti. Tapi yang saya tahu saya akan pergi lagi. Ya. Mau cari tahu terus dan mau kerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Tapi yuk bergairah yuk. Apakah kita simbol yang tepat menggambarkan surga? Apakah kita simbol yang tepat menggambarkan kasih Kristus? Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Lalu bagaimana dikatakan bahwa Kristus masuk ke dalam tempat kudus ke surga, bukan lagi ke dalam bait Allah yang cuma simbol itu, dan dia masuk bukan untuk berulang-ulang kali. Saya suka Ibrani memakai istilah ini ya. Dan dia masuk ya bukan untuk berulang-ulang kali mempersembahkan dirinya, sebagaimana imam besar berulang-ulang kali masuk ke bait Allah itu. Yesus tidak, 1 kali untuk selamanya. Auristan yang dipakai di dalam bahasa Yunani menunjukkan satu hal luar biasa. Kematian Kristus 1 kali dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Dan saya senang kepada Alkitab menggambarkan satu hal yang begitu spektakuler, luar biasa. Saya bersyukur punya beberapa kelompok PA, tapi capeknya setengah mati karena beberapa kitab dibahas. Jadi dalam 1 minggu saya mesti bahas sekian kitab, lain lagi urusan gereja. Tetapi dulu saya selalu bilang, capek lu, capek, berat. Tapi akhirnya saya mesti malu ya, karena akhirnya saya dapat berkat banyak dari ngajar ini. Karena saya jadi belajar banyak. Ya, harus mengurus banyak pertanyaan. Tapi thanks God, karena saya makin menemukan pencerahan demi pencerahan. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana tidak lengkap dan tidak hebatnya Alkitab? Kenapa? Pada waktu kemudian dikatakan di sana bahwa dia datang 1 kali dan tidak berulang-ulang. Imam berulang-ulang. Imam bolak-balik masuk bait Allah penyembahan, masuk ruang Maha Kudus, balik lagi, masuk lagi, balik lagi. Kapan? Seumur-umur. Untuk apa? Jadi pengantara, supaya manusia dosanya diampuni Allah. Kristus 1 kali tersalib, tidak ulang-ulang kali. Hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Karena itu karya sempurnanya tidak mungkin bisa dirubah dan diganggu-gugat. Keselamatan tidak mungkin bisa hilang. Pak, ada buktinya loh. Pendeta Pak, luar biasa dipakai Tuhan, menyembuhkan orang dan segala macam. Ternyata sekarang pindah agama, Pak. Bukan cuma gak jadi pendeta, pindah agama. Emang kenapa? Nah, buktinya kan keselamatannya hilang, Pak. Maafkan aku. Kau tidak tahu apa yang kau maksud keselamatan. Kalau dia orang diselamatkan, dia tidak mungkin begitu. Dengan begitu dia hanya menunjukkan dia bukan orang pilihan. Semua yang kau percayakan, kata Yesus, ada padaku, kecuali yang ditentukan binasa. Siapa? Si Yudas. Memang tidak pernah dipilih dari dulu, tapi masuk di situ. Jadi jangan pikir kalau masuk gereja itu orang diselamatkan. Bukan. Saya harus berkata serius. Tidak semua kita dimasuk surga. Tapi mungkin juga semua masuk surga. Lalu kau tanya aku yang mana, Pak? Aku juga nggak tahu. Tanya dirimu sendiri, pantas nggak aku masuk surga? Menurut saudara pantas nggak masuk surga? Halo? Pantas nggak? Nah, itulah GR-mu. Entah apapun ukuran kita, cuma karena kita Kristen, kita doa pantas lah, kan gitu ya. Padahal kalau mau melihat misalnya para ahli Taurat itu, mereka jauh lebih hebat loh. Ya, pelayanan mereka tuh gila-gilaan. Mereka lakukan dengan cara yang amat sangat luar biasa. Tapi no, Yesus tolak mereka. Nah, kita kembali, tidak berulang-ulang kali, 1 kali untuk selama-lama. Imam bolak-balik. Itu sebab pentahiran juga bolak-balik. Apalagi perempuan datang bulan, ya, menstruasi, dia mesti diapain? Ambil air, tahirkan, ya, dia mesti ditabiskan, bikin dosa, disucikan, ditabiskan. Itu bolak-balik. Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Maka gereja ini tidak mengenal baptis ulang. Dan saya juga nggak ngerti baptis ulang itu di mana ayat Alkitabnya. Dia hanya datang 1 kali. Bagaimana orang bisa berulang-ulang kali dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Baca Alkitab baik-baik. Dulu kan dia nggak ngerti. Emang dibaptis itu urusanmu apa urusan Tuhan? Kemampuanmu apa kemampuan Tuhan? Kalau karena kita ngerti, itu namanya upah kan? Saya ngerti, jadi saya dapat upah dari Tuhan. Itu bukan kasih karunia namanya. Kasih karunia datang dari Dia. Tapi kita tidak bisa menipunya. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan, masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Malah Alkitab bilang, ada yang sudah bilang, aku nubuat dalam namamu, bikin mujizat dalam namamu, usir setan dalam namamu. Yesus bilang, hanya pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Mengusir setan, membuat mujizat tidak sama dengan engkau anak Tuhan yang baik. Tidak sama dengan engkau pilihan Tuhan yang diselamatkan. Pikiran asumsi tolol dunia, pikiran asumsi tolol agama adalah, kan gak mungkin dia bisa begitu, Pak, kalau gak dipakai Tuhan. Saudaraku, maafkan aku. Iblis pun bisa seperti malaikat terang. Dan dia bisa mencuri nama Yesus. Dan Yesus pun biarkan. Bukan karena Yesus bisa dicolong, tapi itulah penghukuman. Bukankah Yesus yang berkata, kalian 12 murid-muridku, siapa yang milih? Aku yang milih kalian. Tapi satu di antara kalian akan mengangkat tumitnya melawan aku. Dia tahu? Tahu. Kok ada apa? Yes, itu gereja. Sejak dulu digambarkannya. Gereja adalah gandum yang ditaburi pagi hari. Tapi malam datang siapa? Musuh, tabur apa? Lalang.
Lalu lalang itu tumbuh dengan gandum. Lalu murid bilang apa? Guru, cabut saja. Tapi Yesus bilang apa? Jangan, tunggu saja sampai kapan? Nanti sampai panen. Ambil gandum masuk lumbung, lalangnya masuk mana? Bakar. Panennya kapan? Tunggu Tuhan Yesus datang. Jadi lalang dan gandum tumbuh bareng-bareng. Iya, malah yang lalang lebih hebat lagi tumbuhnya. Cepet banget. Jangan cemburu dengan lalang, kecuali memang kau temannya. Dan jangan pernah mau menjadi lalang yang hanya gerecokin saja tumbuhnya. Kita harus siap teruji, saudara. Ini perkelahian hidup ya. Karena itu mari kita mempunyai prinsip-prinsip yang teguh dalam hidup keimanan kita. Nah, kemudian dikatakan apa lagi di sana? Bahwa sebagai imam besar, darahnya tumpah karena darah kudus. Kalau imam besar di PL menebus orang dengan darah apa? Darah domba. Tidak pernah darah imam. Darah imam tumpah, mati pun imam itu nggak ada gunanya. Karena darah imam pun najis di surga. Darah berdosa, darah Kristus yang tidak. Itu sebab dia disebut imam besar agung. Imam besar menyembahkan korban domba, Kristus memperkorbankan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara bilang, ya saya suka Alkitab gini, enak dong Pak ya kalau orang satu kali selamatkan terus selama-lamanya. Nanti bikin dosa nggak hilang, ini bikin ini nggak hilang. Demi Tuhan yang hidup, kalau kau memang orang diselamatkan, percayalah tidak mungkin kau hobi dosa. Kalau kau hobi dosa itu cuma tanda memang kau gak diselamatkan, cuma kau GR. Itu aja bedanya. Sorry, saya suka Alkitab. Pohon dikenal dari gak akan ketipu kamu. Tapi kok orang bisa ketipu di sana, Pak? Iya karena sama-sama penipu. Satu tipu sebagai pendeta, satu tipu sebagai umat. Ini aku melayani, tapi yang cocok ini. Kalau yang sebelah sana terlalu keras, gak enak. Yang ini yang enak. Sebetulnya kalian memilih khotbah kan? Halo? Saudara kalau mau dengar khotbah, pilih gak khotbahnya? Pilih. Yang saudara pilih mana? Yang benar apa yang gak benar? Kita tes. Yang saudara pilih mana? Benar tidak mengenakkan telinga, nyakitin. Yang gak benar ngenakin telinga dan kamu terhormat. Pilih mana? Yang benar apa gak benar? Alah. Kalau yang benar dipilih sudah penuh gereja ini. Makanya kau lari, kau cari yang menyenangkan kupingmu kan? Yang ini yang cocok, yang ini yang enak. Yang itu terlalu keras, terlalu gini, terlalu idealis. Mana mungkin sih? Saya punya anak PA, saya bilang, Pak, kalau gini berat dong Pak. Jangankan kau, aku pun berat. Tapi aku tidak akan membohongi kau, hidup ini ringan. Aku pun berkelahi. Terserah kau mau ikut apa enggak. Begitu juga dengan kalian. Siapa bilang hidup ini gampang? Siapa bilang hidup mengikut Kristus mudah? Susah. Saya pun berjuang dan berkelahi di sana oleh karena kasih karunia-Nya. Kau mau ikut, sama-sama kita berkelahi. Tidak bisa ku kasih kau tiket. Lalu kalau kau di sini mulus jalanmu ke surga. Kalau ke surga lewat Twin Plaza, gampang itu. Semua Metro Mini lewat sini. Tidak ada itu omong kosong. Iya kan? Hidup kita, pertanggungjawaban kita, bertuhan itu. Karena itulah penting kita memikirkan baik ini ya. Tetapi ingat ya, satu kali diselamatkan untuk selama-lamanya tidak mungkin hilang. Tapi orang yang diselamatkan, dia jatuh bangun berproses untuk menjadi seperti siapa? Kristus, to be Christ. Itu orang diselamatkan itu begitu. Jatuh bangun, jatuh, tapi naik, to be Christ. Nggak cumpang hilang, memang dari dulu kagak dipilih. Jangan lupa, di gerejanya lalang itu ditaburkan si musuh, bukan di luar gereja. Maka di gereja selalu tumbuh lalang dan gandum. Ingat itu selalu. Gak usah kau lihat kiri kanan ya. Ini kayaknya lalang deh, ini lalang deh. Capek kau juga mirip. Yang penting kita kompetisi kan. Yuk gandum, tunjukkan kualitasmu. Kamu gandum, tunjukkan kelasmu. Jadilah gandum itu. Bertuhan itu sederhana kok. Lakukan yang dia perintahkan. Jadi saudara, jangan lihat jam terbang pelayananku. Pak Bigman sudah jadi pendeta sekian lama. Dulu saya bisnis, saya lepas bisnis saya. Hebat. Dulu kupikir aku hebat karena aku tinggalkan bisnisku. Hari ini aku harus belajar. Omong kosong.
Aku pikir aku sudah jago karena ini dan itu. Akhirnya aku belajar. No. Jangan lihat jam terbangku, jangan lihat jumlah bahanku, jangan lihat aku dirikan Mika, dirikan Pama, begitu ya. Ada lagi channel of blessing lebih awal kita dirikan untuk scholar sama hamba Tuhan. Jangan bicara pelayanan sama saya, terlalu banyak yang saya kerjakan sudah. Saya penasihat sekaligus pendiri Persekutuan Perawat Kristen Indonesia. Hari ini sudah beberapa cabang di Indonesia. Ya. Satu lembaga yang saya ikut di dalam tapi kemudian tidak bertumbuh adalah Jakarta Art for Christ, kumpulan para seniman. Cuma 3 kali, 2-3 kali ada pameran. Saya pernah diminta apresiasi untuk seni, ya, tapi kemudian tidak terlalu jalan lagi. Kalau saya iya kan banyak yang saya mau pegang, tapi saya juga nggak mau sembarang. Apakah karena itu Big Man Sirait baik? Salah. Apakah karena itu si Big Man Sirait itu pelayan yang sungguh? Karena dia ikut di sana, ikut di sini, omong kosong itu, sampah itu. Aku hanya baik apa tidak kalau kulakukan kehendak Tuhanku. Dan yang bisa bilang baik adalah Dia dan bukan aku. Tapi bagaimana mungkinlah Tuhanku bilang aku baik kalau kalian aja bilang aku jahat, kan begitu kan? Apa ya Pak Big Man begini, tapi aku GR terus, aku ini orang baik. Kalian kan bingung kan? Pak Big Man ini lucu ya. Saya tanya kiri kanan, satu pun gak ada yang bilang dia baik, tapi dia yakin banget baik. Atau ulah kalian saya sakit jiwa. Hanya orang sakit jiwa merasa dia baik, sementara orang lain dia tidak baik. Pasang kupingmu pada kiri kanan. Orang respect sama kamu apa tidak? Pasang kupingmu pada kiri kananmu. Setiap kritik pun bagus. Kalau murni fitnah, lalu kamu lihat, gila ya, gue baik aja di fitnah misalnya. Kalau lalu kamu lihat, tapi kalau dalam fitnah itu ada kebenaran, kamu perbaiki. Karena di fitnah pun bisa jadi ada message yang kita bisa tangkap. Pegang. Sehingga kita bergumul di situ, berkelahi di situ. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu? Ya. Nah inilah saya pikir perlu pergaulan itu. Dengan Tuhan itu kita terus tumbuh kembangkan. Kepekaan kita bertuhan itu perlu terus kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus datang satu kali menebus dosa untuk selama-lamanya. Dimulai dari zaman siapa? Itu sebab waktu Dia mati di atas kayu salib, Petrus berkata dia turun ke neraka to proclaim the gospel. Kepada siapa dia proklamasikan Injil itu? Halo? Kepada orang zaman Nuh. Maka kepada orang zaman Nuh dia menceritakan Injil. Apa yang dikatakan Nuh bahtera, inilah dia Yesus. Mengapa ke zaman Nuh? Kenapa bukan zaman si Adam? Karena zaman si Adam sudah terbantai semua di air bah. Nuh menjadi manusia pelanjut berikutnya. Maka Nuh menjadi generasi sampai sekarang ini adalah dari keturunan Nuh. Nuh ke belakang sudah habis itu. Keturunan si Kain udah mati semua. Keturunan Set tinggal Nuh saja. Lalu berkembanglah seluruhnya. Ham, Sem, Yafet. Ham itu yang ke Afrika, Sem itu Semitit Asia, Yafet itu Eropa. Lalu terus berkembang. Hingar-bingar campur aduk lah itu. Dari sisa-sisanya itu ajadilah Indonesia. Ya. Nah kemudian saudara yang kekasih, sesudah histori itu selesai, perjalanan itu selesai, lalu Yesus datang. Maka sejak zaman Nuh, sekarang akan datang yang percaya pada Kristus diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, ini jadi perlu untuk kita ingat ya. Karya Kristus beyond our denomination. Karya Kristus itu melintasi ya denominasi gereja, kependetaan, ajaran, teologi ABCD. Karya itu lebih dari itu. Maka semua orang harus menaklukkan dirinya kepada kehendak Kristus yang penuh. Apa yang dikatakannya? Satu kali untuk selama-lamanya. Dibaptis satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada ulang-ulang. Orang kalau sudah ikut Tuhan Yesus, Pak misalnya dia betul-betul dipilih, ini pilihan betul. Bisa jatuh dalam dosa? Nggak bisa. Kalau gitu dia ditebus lagi dong. Salah kau. Ditebus cuma satu kali.
Pertobatan berikut di dalam hidupmu adalah yang disebut pengakuan dosa. Jadi orang begitu terima Yesus bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi dia kembali, Tuhan ampuni aku. Nah itu yang saya bilang, jatuh lagi naik. Tapi grafiknya itu naik. Kalau grafiknya turun gimana Pak? Sudah tahulah kau siapa temannya. Sudah pasti bukan Yesus yang di sana. Simpel saja. Pohon dikenal dari buahnya. Tapi kau nggak usah bilang sama temanmu, kau kayaknya setan kau ya. Kau begini, nggak usah kau komentari karena bukan urusanmu itu. Bicara saja yang kau tahu, yang nggak tahu nggak usah kau komentari. Tapi kalau kau tahu dia curi uang, kau curi uang, kembalikan. Nah, itu benar. Tapi jangan lebih. Semua orang memaki-maki yang disalibkan di samping Yesus kan, tahu-tahu percaya dia. Bapak emaknya si Yudas senang jadi rasul anakku, tahu-tahu ke neraka dia. Bisa mengerti? Satu kali itu selama-lamanya Tuhan akan pelihara. Begitulah kita diselamatkan. Maka orang yang diselamatkan bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi apa bisnis orang yang sudah ditebus dosanya? Kalimat Yesus selalu manis ya. Dosamu sudah diampuni, koma apa? Jangan berbuat dosa lagi. Itu bisnis kita. Dosamu sudah diampuni, dosaku sudah diampuni, jangan berbuat. Tapi kita masih berbuat nggak? Pertanda apa ya? Kayaknya memang ada kemungkinan nggak dipilih sih Pak. Berkelahilah dengan diri. Jadilah orang Kristen, fight. Lawan kita ini diri kita. Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Saya suka kalimat daripada pemazmur. Taklukkan pada kehendak Allah. Itu sebab Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, titik 2, apa? Sangkal dirimu. Not even then, who are you? Yang paling penting itu Jesus Christ. Tidak penting siapa kita. Sangkal diri. Lalu apa? Bukan naik Mercy. Pikul salibmu, bukan naiki Mercy. Nggak ada ayatnya. Naiki helikoptermu, nggak ada ayatnya itu. Rumahmu yang paling besar karena kau anak raja, semuanya punya. Nggak ada ayat itu. Tapi kalau ada pendeta khotbah gitu, itu ayat tambahan itu. Sudah melanggar Alkitab itu. Tapi Tuhan bisa nggak kasih kita kaya Pak? Jangankan kaya, dunia ini pun bisa dikasihnya sama kau. Bisa ngerti ya? Dunia pun Tuhan bisa kasih sama kita, betul nggak? Tapi faktanya Tuhan kasih nggak? Jangan nipu kau. Jangan kau bilang ini dikasih Tuhan, padahal kau rampok itu. Ya. Kalau Tuhan memberi keringatmu dan kau nikmati, itu bahagialah hidupmu. Tapi hasil rampokanmu itu, di situ menangislah kau. Karena itu berdoalah. Sangkal diri, pikul salib. Mau? Agak ragu aku. Rasanya sih minggu depan udah berkurang lagi nih jumlah. Kayaknya berat amat ya kalau ikut Pak Firman dengerin khotbahnya begitu melulu. Cari yang enak-enak. Siapa yang mau kaya angkat tangan? Saya mau doa. Ada yang mau kaya angkat tangan? Di sini pura-pura kau, padahal di sana angkat terusnya kau. Belum disuruh saja sudah kau angkat tangan. Yang mau kuasa sebelah kiri, yang mau ini ya doain, hey kau kaya. Saya pernah ditanya orang, saya bilang, yang kulihat kalau kau didoakan pendeta kau bisa jadi kaya. Ngapain kau kerja? Ikutin aja pendeta itu terus. Kaya kau gara-gara itu. Ya, demi Tuhan yang hidup, jangan manipulasi. Jujur ya, saya tergoda untuk mendata, mengumpulkan semua ya orang yang saya doakan yang usahanya sukses. Rasanya saya tergoda, kadang-kadang saya panas gitu ya. Saya tergoda lo kumpulkan itu. Baik kan dalam negeri maupun luar negeri. Mumpung orangnya masih hidup, saya catetin kan, ada kesaksiannya, ada sumbernya. Ini paling tidak pengakuan mereka lah kan. Kudoakan usahanya sukses. Kalau aku yakinnya itu, kerja keras mereka itu ya, dan berkat Tuhan. Apalah doanya Big Man Sirait. Ya. Keluarga mau berantakan, saya dimintain doa, puji Tuhan berkat Pak Bigman, doa keluarga kami pulih sekarang. Itu keyakinan mereka. Tapi aku tak yakin karena aku berdoa. Oke? Karena Tuhan tolong mereka. Ya Tuhan suruh aku mendoakan mereka. Mereka lagi bingung kan? Udah jalan salah mereka pilih. Ayo Bigman, masih lempang kau, doa kau situ. Biar ku kerjakan sama mereka supaya mereka tahu aku penolongnya. Mana boleh ku bilang, memang
Saya ini doa memang rata-rata ya. Yang saya doain itu usahanya sukses. Ya, lalu mereka kasih saya uang. Yang gak kasih uang itu usahanya gagal semua itu. Haleluya, haleluya. Wah, semuanya nyetor sama aku kan. Gila ya. Belajar benar. Saya jujur saudara, ini manusiawi ya. Tergoda kadang saya membukukan. Karena banyak datanya. Orang masih hidup yang konglo-konglo itu masih hidup kalau direkamin ini. Biar dia ngomong. Biar dia, saya kasih ruang untuk memuji saya. Saya bisa pelintir kok. Tapi demi Tuhan yang hidup, jangan sampai ada buku itu di hidupku. Karena aku tidak mau ditampar Tuhanku. Aku lebih suka itu tidak ada. Biarlah Tuhan pembela aku. Amin. Begitu juga yang kau. Maka layani Tuhan baik-baik. Jangan tunggu orang memujimu. Pak, saya udah pelayanan baik-baik, kok saya dicaci maki? Kau dicaci maki? Kok ringan amat ya? Kupikir kau sudah dilempari. Pak, saya kau dilempari. Bagus ya, kupikir kau sudah disalib. Bapak ini bagaimana sih? Lah itu yang mesti kau tunggu disalib. Lalu terus kau disalib? Ya kau mati. Lalu kalau mati gimana? Baru kau ketemu Tuhan. Baru kau tahu nyamannya disalib. Baru kau tahu terima kasih sama Tuhan. Kujalani jalan martir. Tapi saya yakin Anda pasti gak mau kan? Halo? Kalau kalian disuruh pilih ikut Tuhan, kaya apa miskin? Halo? Kaya. Kalau kalian disuruh pilih sehat apa sakit? Sehat. Itu kan? Ada orang kaya, sehat pula lagi, namanya nggak jelas, masuk neraka dia. Ada yang miskin, sakit-sakitan lagi, namanya sisa Lazarus, masuk surga dia. Kalian pilih mana? Hah? Kaya sehat masuk surga. Kaya sehat. Nah itu cuma si Tony, kalian ikut aja lagi. Itu bukan jalan Tuhan ya. Sometimes kita bisa ngomong ya, kaya bukan dosa. Selalu ingat kalimat saya, miskin bukan aib. Jujur itu bagian kita yang mesti benar. Tuhan pasti berkati kita, ada saja rezeki. Ya, biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, supaya kita sungguh memahami dan mengingat-ingat terus pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya, tidak berulang-ulang. Pengorbanan darah satu kali untuk selama-lamanya. Pentahiran satu kali untuk selama-lamanya. Tapi jangan lupa ya, bukan semua orang Kristen. Pohon dikenal dari buahnya. Jangan terjebak fenomena. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami mau jujur akan kebenaran itu, sadarlah kami. Seringkali kami mau mengikut-Mu seperti apa yang kami mau, dan kami menjadi kecewa ketika hidup tidak seperti yang kami duga. Tuhan, ampuni kami. Kami mau berdoa, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, penebusan dosa satu kali untuk selama-lamanya, pentahiran satu kali untuk selama-lamanya. Seharusnya begitulah kami hidup dalam hidup iman percaya kami. Dan ketika kami Kau tebus, perintah-Mu sangat jelas, supaya kami jangan hidup berdosa lagi. Tapi kalaupun kami jatuh ke dalam dosa, sepatutnya lah kami datang mengakuinya di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu dan terus memperbaikinya, supaya hidup kami seperti apa yang Kau mau, karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu, berkati sertai rencana program kerja gereja, ibadah minggu, tengah minggu, kesehatian, kesungguhan rekan-rekan pengurus majelis jemaat, begitu pula dengan mitra pelayanan, Mika, Pama, ABC, Reformata. Tuhan tolong kami bertentu jemaat-Mu terus ajar setia dalam pertumbuhan iman dan ibadah di tengah-tengah pergumulan, supaya tetap setia memandang kepada Tuhan. Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan menghiburkan yang susah, Tuhan memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan, kesembuhan bagi yang sakit. Tetapi lebih dari semuanya, Tuhan di kemahakuasaan-Mu bermurah hatilah mengajar tiap umat-Mu lewat peristiwa yang ada, sehingga makin beriman teguh, percaya dan menaruh harap kepada-Mu.
Kami serahkan kehidupan kami, bangsa negara ini. Biar Tuhan memberkati para pejabat pemerintahan yang cinta keadilan dan kebenaran, tetapi menelanjangi mereka yang hidup dalam kemunafikan. Sehingga nyata bagi rakyat Indonesia di mana pemimpin yang sesungguhnya. Dan kami sebagai anak bangsa supaya tak hanya tahu melipat tangan, berdoa, menyanyi, tetapi tidak pernah bertindak nyata. Tuhan tolong kami, supaya kami jangan hanya mampu mengkritik dunia di sekitar kami, tapi tidak pernah mampu mengkritik diri kami sendiri. Tuhan ajar kami. Demi Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga, demi nama-Mu lah kami jalani perjamuan kudus ini. Amin. Kita bangkit